Halo, welcome to Permatos Vlog. Kali ini aku bakal ngasih 7 tips buat memperlakukan orang Jepang dengan tepat biar kalian gak salah treatment. So, let's check this out. Jadi ini tips and trick buat kalian yang mau misalkan menjamu teman kalian orang Jepang yang mau datang ke Indonesia, atau mungkin kalian ngadain event yang ada tamunya orang Jepang. Dan ini tips akan sangat bermanfaat untuk kalian karena ini based on true story banget, dan ini as general tuh orang Jepang kebanyakan kayak gini, jadi kalian harus nonton vlog ini sampai akhir, oke? Yang pertama, jangan asal menawarkan sesuatu. Maksudnya apa? Misalkan kalian ini lagi minum, ada teman kalian orang Jepang. Nah, kalian itu jangan kayak budaya orang Indonesia ya biasanya langsung nawarin gitu. Ini kamu mau nggak nawarin minuman gitu? Jangan, karena apa ya? Pertama, higienitasnya belum tentu bersih gitu ya. Dan mereka tuh enggan buat nolak. Jadi walaupun mereka kayak rada enggan gitu ya, kayak rada anggap aja kasarnya jijik gitu, kayak bekas minum kita gitu, tapi dia bakal maksain buat minum karena mereka tuh segan gitu. Jadi daripada keadaan yang gak nyaman, mending kalau kalian punya minuman ya udah minum aja sendiri. Kalau nggak gitu biar aman kalian beli 2 gitu deh. Nomor 2, jadi orang Jepang itu nggak terlalu suka sama yang pedes-pedes, yang spicy. Nggak semuanya sih, tapi bener-bener secara general dan sebagian besar itu emang nggak doyan pedes kayak orang Indonesia, apalagi kayak orang Korea gitu. Jadi kita emang beda budaya, bener-bener nggak toleran banget. Misalkan nih Indomie, kan ada sausnya ya, bumbu Indomie goreng. Nah itu sausnya kita kasih aja saus Indomie goreng biasa, itu mereka udah kepedesan, udah nggak kuat makan. Nggak toleran itunya sama pedes-pedesan. Maka dari itu mending kalian cariin yang sesuatu yang nggak pedes aja, saran aku sih gitu. Yang nomor 3, jadi mereka itu nggak cocok sama, kurang toleran sama kacang-kacangan di Indonesia, karena kacang-kacangan di Indonesia itu mengandung zat yang perut mereka tuh nggak bisa menerima gitu loh. Jadi kalau kacang yang di Jepang kan udah emang yang high quality ya, udah diseleksi gitu. Tapi kan kalau kacang-kacang di Indonesia kan kita nggak tahu ya. Kadang kalau misalkan bumbu pecel gitu ya, bumbu sate itu kan ada kacangnya, kan kita nggak tahu ya kualitas kacang yang dipakainya itu gimana. Mungkin ada dari 1 kilo kacang gitu, ada satu yang busuk aja tuh mereka udah nggak toleran, perutnya itu udah sakit gitu. Jadi kalau misalkan ada pilihan makanan lain, lebih baik jangan dikasih yang kacang base gitu. Jangan dikasih yang berbahan-bahan kacang, terutama yang berbahan dasar kacang gitu, karena takutnya mereka sakit perut, karena perutnya sensitif. Nggak sama kayak perut-perut kita ya. Yang nomor 4, jadi yang nomor 4 ini aku bilang bikin heran karena apa? Aku sendiri pertama tahu aku juga terheran-heran. Karena apa? Yang keempat ini adalah jangan sepelekan gigitan nyamuk. Kalau misalkan ada teman kalian orang Jepang datang ke sini, terus kan kalau kita kadang digigit nyamuk gak berasa ya. Kalau nggak gitu ya digigit nyamuk ya udah merah aja satu gitu, atau mungkin ya udahlah masa bodoh gitu digigit nyamuk. Ternyata kalau mereka tuh enggak, kulit mereka kan putih ya. Jadi kalau digigit nyamuk tuh benar-benar merah banget, dan itu menurut mereka itu udah sakitnya itu udah kayak gatal banget, yang benar-benar mengganggu banget gitu loh. Yang udah kalau kalian kayak sakit bener-bener gatal yang sakit banget, bukan kayak digigit nyamuk, itu heboh banget. Kan ada teman aku dulu tuh yang kalau digigit nyamuk dia tuh sampai diperbanin, dikasih kayak nggak lem sih, dikasih kayak salep-salep gitu banyak banget, sampai diperban tuh di kaki ya, yang digigit nyamuk diperban tuh sampai kayak orang habis kecelakaan gitu ngeperbannya itu. Dan itu dia nggak kecelakaan, tapi cuma gara-gara digigit nyamuk diperbannya tuh sampai kayak gitu. Jadi buat kalian pastiin kalau bisa jangan sampai mereka itu digigit nyamuk kayak gitu. Yang nomor 5, jadi yang nomor 5 ini adalah mengutamakan kebersamaan. Ya aku tahu semuanya seluruh dunia ini mengutamakan kebersamaan, tapi yang aku maksud adalah misalkan di orang Indonesia ya, kan kalau misalkan ada teman orang Jepang gitu datang ke Indonesia,
Nah itu kan kita, contohnya nih, kita ngasih makanan ke dia gitu, tapi makanannya itu cuma ada satu, tapi malah kita kasih ke mereka karena kita anggap kita ngalah lah ya, kita udah sering makan gitu, kita kasih ke mereka nih, coba kamu makan gitu. Itu menurut mereka tuh kayak kurang ada kebersamaannya gitu, kayak kok yang makan cuma dia doang sedangkan kamunya enggak gitu. Jadi kalau bisa ya kalau kalian nawarin apa gitu, ngasih makanan ya kalian semua makan gitu. Jadi mereka nggak ngerasa kayak kok cuma gue doang yang makan gitu, jangan-jangan ada apa-apanya nih, mungkin aja mereka berpikir kayak gitu. Misalkan ini aku kasih contoh, kalian ngajak mereka, contoh aja nih ya, naik para layang gitu kan mahal gitu ya, dan kalian yang bayarin, jadi kayak cuma dia aja gitu yang naik para layang. Itu mungkin bisa aja mereka itu berpikir kalau mungkin ini para layang nggak safety, makanya yang disuruh naik cuma aku aja sedangkan yang lainnya enggak gitu. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan pemikiran-pemikiran yang negatif atau mungkin pemikiran-pemikiran yang kayak kok nggak ada rasa kebersamaannya, mending kalian pastiin kalau ngelakuin apapun bareng-bareng, kalau memberi apapun, menikmati apapun, mengikuti apapun, itu kalian pastiin bareng-bareng. Jangan terlalu menyespesialkan sampai kalau misalkan ada sesuatu yang spesial gitu cuma buat dia aja gitu. Jangan, kalau bisa ya kalian tunjukin lah semuanya sama rata gitu, semuanya dapat porsinya yang sama gitu. Yang nomor 6 ini adalah harus safety. Ya emang semuanya harus safety, aku tahu, tapi misalkan nih kalian temen orang Jepang kalian mau kalian ajak naik motor, mereka itu mungkin takut. Apalagi kalau lihat orang Indonesia yang naik motor nggak pakai helm, itu mereka udah ketakutan, mereka kayak itu gimana mereka naik motor nggak pakai helm gitu, mereka benar-benar takut dan se-shock itu. Sama angkot nih, angkotnya kalau di Indonesia tuh pintunya ngebuka ya, tuh mereka udah takut, kok ada sih mobil yang diisi penumpangnya manusia pintunya ngebuka gitu. Mereka tuh takut banget, untuk pertama kalinya tuh benar-benar shock banget, kayak kok bisa gitu, mereka kayak heran ya, sampai excited banget, parah kagetnya itu nggak main-main gitu. Makanya harus safety, itu yang pertama. Jadi kalau mau ngajak dia main kemana, pastiin dulu safety nggak nih, kayak aku kasih contoh lagi tadi yang ke para layang gitu ya. Kalau mau ngajak mereka kan kita nganggapnya kayak wah keren nih ajak mereka ke para layang gitu, pastiin dulu itu safety apa enggak, karena mereka pasti bilang mau ya karena mereka segan walaupun mereka takut gitu. Jadi daripada mereka takutan dan mungkin mereka trauma, jadi mending kalian pastiin dulu. Kalau nggak safety mending nggak usah gitu kalau saran aku. Oke. Nomor 7 nomor 7 adalah kalian harus kuat memegang prinsip. Jadi misalkan kalian tuh Islam ya, agamanya Islam gitu, kalian tahu kalau nggak boleh makan babi gitu ya, kalian harus kuat memegang prinsip kalian kalau kalian itu nggak makan babi gitu. Karena apa, kalau misalkan mereka tahu nih kalian tuh orang muslim terus kalian tuh dilarang makan babi tapi kalian tetap makan babi, itu mereka bakal mempertanyakan kesetiaan kita, bahkan mempertanyakan bisa nggak ya orang ini dipercaya. Kalau mereka misalkan ke Tuhannya aja mereka nggak bisa dipercaya gitu, mereka udah dilarang makan babi ternyata mereka malah makan babi gitu. Jadi daripada kalian dianggap buruk, jadi aku saranin kalian tuh kalau udah ada prinsip yang kalian pegang teguh prinsip kalian biar image kalian itu tetap bagus gitu deh. Gimana? Jadi 7 prinsip itu tadi jangan lupa ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan ngejamu orang Jepang, misalkan ada teman kalian orang Jepang datang ke sini atau mungkin di sana, ataupun apapun lah ya segala situasinya, kalian jangan lupa buat memperhatikan pesan-pesan yang telah aku sampaikan tadi gitu deh. Oke, sekian vlog kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. See you on the other vlog. Don't forget to subscribe, likes, and comment on below ya. Thank you.